Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ibu-ibu majelis Al-Hijrah yang dirahmati Allah, alhamdulillah diberi kesempatan bisa hadir kembali di majelis ini. Mudah-mudahan bahasa rintik hujan yang kita rasakan dalam perjalanan menuju ke majelis ini menambah rahmat, barokah, dan maghfirah yang Allah curahkan untuk kita. Mudah-mudahan pula rahmat, barokah, dan maghfirah dari Allah tercurah pula untuk orang tua kita, khususnya orang tua kita yang sudah ada di alam kubur, tercurah untuk keluarga kita, saudara-saudara kita, dan semua anak keturunan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tema kita hari ini menyesal sebelum akhir perjalanan. Siapa orangnya yang pengen menyesal? Sayangnya menyesal itu kok di akhir. Sebab kalau menyesal di awal namanya pendaftaran dan penon. Menyesal sebelum akhir perjalanan. Apa ada orang yang menyesal di akhir perjalanan? Memang sebaiknya jangan sampai menyesal. Jadi menyesalnya itu sebelum akhir perjalanan. Kira-kira kita ini sudah di akhir atau belum? Ya, belum. Malaikatnya belum ada di depan yang menjemput. Tapi memang yang paling mengagetkan adalah kalau orang kok tahu-tahu mati. Nah, itu yang mengagetkan. Tiba-tiba malaikat maut sudah ada di samping dan kemudian menepuk dada, sudah waktunya. Orang kayak gini memang pasti akan menyesal. Dan di Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali menyebut ungkapan-ungkapan orang yang menyesal di akhir perjalanan. Dan orang kalau sedang menyesal di akhir perjalanan, ya nanti penyesalan itu akan berlanjut. Ya, di alam kubur menyesal, di padang mahsyar menyesal, di neraka ya isinya cuma penyesalan yang tidak ada manfaatnya. Ya, kalau penyesalan pada saat malaikat maut datang, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Jadi ketika tiba-tiba malaikat maut datang, kan yang dijemput nanya, ya dengan sinten, saya malaikat maut, punten dawuh menapa, saya diperintah Allah untuk menjemput ibu. Ya, karena memang malaikat maut menjemput siapapun itu memang atas perintah Allah. Dan malaikat maut ya baru tahu hari ini menjemput siapa, ya hari itu. Hari itu. Jadi belum tahu sebelumnya.
Jadi baru diberitahu oleh Allah, hari ini kamu jemput ini. Nah, begitu malaikat maut mengatakan, saya diperintah oleh Allah untuk menjemput ibu. Kalau orang yang tidak menyiapkan hidup ini dengan sebaik-baiknya, kan kaget bukan main. Maka orang ini, karena malaikat maut datang itu atas perintah Allah, orang ini kemudian meminta kepada Allah. Kalimat permintaannya disebutkan oleh Allah di surat Al-Munafiqun ayat 10 ini. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Rabbi, wahai Rabbku, laula akhartani, kalaulah engkau mengakhirkan, menunda aku ila ajalin qarib, ke waktu yang sedikit saja. Jadi orang ini minta tempo, jangan sekarang. Kalau bahasa gampangnya, ya Allah jangan sekarang, berilah saya waktu qarib, sedikit saja. Buat apa? Fa'as-saddaqu aku minas sholihin, agar aku bisa bersedekah, agar aku bisa membuktikan bahwa aku adalah orang yang saleh. Kira-kira dikasih dispensasi nggak Ibu? Tidak ada yang bisa dilakukan oleh orang seperti ini kecuali menyesal. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah menyesal, sebenarnya apa yang harus kita sesali? Ya, terutama kita yang nggak tahu akhir perjalanan hidup kita, tapi yang jelaskan belum menyesal. Kalau kita harus menyesal sebelum akhir perjalanan hidup, berarti yang harus kita sesali apanya kita? Bekalnya masih kurang. Bu, Ibu merasa bekal Ibu masih kurang itu sejak kapan? Kan sudah sejak lama, sejak lebih dari 10 tahun yang lalu. Iya, sejak 10 tahun yang lalu saya merasa bekal ini masih kurang. Subhanallah, masih dikasih umur 10 tahun. Itu umur yang panjang nggak Bu, 10 tahun? Panjang. Tapi kok masih kurang bekalnya? Berarti pertanyaannya, kenapa sudah dikasih waktu 10 tahun tapi masih merasa kurang? Ini menjadi penting karena ada orang yang mengatakan, saya menyesal, kenapa hidup saya seperti ini? Terus ditanya, apa yang Ibu sesali? Saya juga nggak tahu apa yang harus saya sesali. Dan kadang itu terjadi pada diri kita. Kita bilang menyesal, tapi nggak jelas apa yang saya sesali. Yaitu tadi bekal saya kurang. Berarti 10 tahun ini waktu kayak berjalan sia-sia. Tapi kenapa kemudian terulang? Kalau menyesal tapi terulang, namanya apa Bu? Nah, mungkin kita perlu menempatkan sebenarnya apa yang kemudian harus kita sesali dalam kehidupan kita saat ini. Menyesali itu kan berarti menyesali kesalahan. Kalaulah 10 tahun ini bekal saya kok belum cukup, ya di usia kita saat ini kok merasa bekal saya masih belum cukup. Nah, apa yang salah dalam hidup kita? Apa yang salah dalam hidup kita? Padahal kita sudah sadar bahwa bekal saya belum cukup itu sejak 10 tahun yang lalu, bahkan bisa jadi sejak 20 tahun yang lalu. Tapi kok sampai sekarang belum merasa cukup? Belum merasa cukup. Apa yang salah ya dalam perjalanan hidup kita? Ibu yang dirahmati Allah, ini yang ingin kita sama-sama selesaikan. Karena kalau kesalahan ini tidak diselesaikan, ya nanti sampai kapanpun akan mengatakan belum siap. Ya belum siap. Padahal malaikat maut
menjemput kita itu apa nunggu kita siap? Tiba-tiba malaikat maut kasihan karena yang mau dijemput gak siap, nggak tega. Nggak ada cerita malaikat maut nggak tega karena yang dijemput belum siap. Ada satu doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di surat Al-A'raf, di surat Al-A'raf ayat 126 insyaallah. Doanya singkat Bu, tapi doa ini mengandung ibrah yang sangat kuat bagi kita, apa yang semestinya kita lakukan dalam hidup ini. Surat ke-7 ayat 126. Rabbi afrigh alaina Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Itu doa yang diajarkan oleh Allah. Rabbana, wahai Rabb kami, afrigh, limpahkanlah alaina atas kami sabra, kesabaran. Limpahkan atas kami kesabaran. Dilanjutkan dengan wa tawaffana muslimin. Wafatkan kami sebagai muslim. Apa makna muslim di sini? Wafatkan kami dalam keadaan kami tunduk menyerah kepadamu. Jadi ada dua permintaan yang Allah ajarkan kepada kita lewat doa ini. Permintaan yang pertama, minta kepada Allah agar dilimpahkan kesabaran. Dan permintaan yang kedua, minta diwafatkan dalam keadaan muslim, diwafatkan dalam keadaan pasrah menyerah kepada Allah, dalam keadaan tunduk dan pasrah. Meninggal dalam keadaan tunduk dan pasrah. Meninggal dalam keadaan tunduk dan pasrah itu kan memang menjadi keinginan siapapun. Jadi meninggal yang husnul khatimah itu adalah meninggal dalam keadaan tunduk dan pasrah. Karena memang itu yang dibutuhkan waktu malaikat maut datang. Seperti yang tadi saya sampaikan, beliau datang, ibu nanya jenengan sinten kok dalu-dalu tidak tenggan kula. Saya malaikat maut Bu. Oh, malaikat maut. Wonten dawuh menapa? Saya diperintah Allah untuk menjemput ibu. Kalau sudah betul-betul itu terjadi, kira-kira apa yang akan kita sampaikan ke beliau kalau mengalami begini? Mau lari? Lari kemana? Paling enak apa Ibu? Nyebut sayang, monggo. Itu namanya apa? Pasrah. Itu kan yang namanya pasrah. Nyebut sayang, monggo. Kalau tingkat kepasrahannya lebih tinggi, bisa jadi kita tidak hanya sekedar mengatakan monggo, tapi kita akan mengatakan, kok nembe sak menika to malaikat, kok mboten wingi-wingi. Nah, itu berarti pasrahnya kira-kira Ibu, kira-kira besok. Iya, ya nggak harus besok ya. Maksudnya suatu saat beliau datang dan mengatakan, saya diperintah oleh Allah untuk menjemput Ibu. Kira-kira kita akan bilang apa kepada beliau? Apakah kita akan mengatakan seperti yang Allah katakan di surat Al-Munafiqun, laula akhartani ila ajalin qarib, beri waktu saya sedikit saja untuk bisa bersedekah, untuk bisa menunjukkan bahwa saya adalah hamba Allah yang salih. Berarti kata kuncinya, bagaimana kita bisa menjadi orang yang tunduk pasrah pada saat malaikat maut datang. Dan kalau dikaitkan dengan permintaan sebelumnya, untuk bisa tunduk dan pasrah harus dengan kesabaran. Harus dengan kesabaran. Karena doa sebelumnya kan Rabbana afrigh alaina
sabar. Nah, kata kuncinya berarti bagaimana kita menjalani hidup ini dengan sabar. Kalau sabar, kita jalani hidup ini dengan sabar, insya Allah kapanpun ajal datang, insya Allah dalam keadaan kita tunduk dan pasrah. Nah, kira-kira kita sudah jadi orang sabar belum, Bu? Saya perlu ngecek kesabaran ibu-ibu. Belum. Tapi saya curiga lihat wajah-wajah ibu ini wajah-wajah sabar semua kok. Oh, diamini ya, Bu ya? Oh, kalau diamini berarti belum, Bu. Amin kan doa. Ibu, sabar itu baik nggak? Menurut ilmu ibu, kan ibu sudah banyak ilmu tentang sabar. Sabar itu saya apa mboten? Sabar itu baik. Kalau menurut ibu sabar itu baik, terus sabar itu rasanya manis atau pahit? Nah, kalau rasanya pahit, itu berarti aneh kan? Katanya baik, kok rasanya pahit? Kalau betul kita tahu sabar itu manis, sabar itu baik, rasanya manis. Berarti ada apa di situ, Bu? Ada inkonsistensi. Selama inkonsistensi ini ada pada siapapun, ya nanti tidak cuma urusan sabar, urusan yang lain juga akan inkonsisten. Ya, sabar itu baik, sabar rasanya pahit. Kalau ngerasani orang baik atau buruk? Buruk rasanya. Ngerasani orang itu enak atau nggak enak, Bu? Kan yang nggak enak itu kalau dirasani, betul? Nah, baru nggak enak. Tapi kalau ngerasani, itu kan namanya inkonsisten. Bahasa lainnya pelin-pelan. Dan orang kalau sudah pelin-pelan begini, bagaimana mungkin bisa menjadi orang yang tunduk dan pasrah? Orang yang pelin-pelan itu kan tunduknya hanya ketika sesuai dengan apa yang menjadi keinginan. Kalau nggak sesuai keinginan, ya nggak akan tunduk. Maka pada saat keputusan meninggal mati terjadi, dia akan menerima atau menolak? Menolak. Kenapa? Karena semua orang nggak pengen mati. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertanyaannya, kok bisa kita pelin-pelan? Dan ini semua kita anggap begitu. Kenapa masih ada inkonsisten? Sabar itu baik, tapi rasanya nggak enak. Ngerasani orang itu buruk, tapi rasanya enak. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, ini nanti akan ada kaitannya dengan memang keadaan hati. Ada kaitannya dengan keadaan hati. Bahasa gampangnya itu mengisyaratkan hati kita belum bersih. Hati kita belum bersih. Padahal soal hati ini kan menjadi hal yang sangat penting. Besok pada saatnya kita harus menghadap Allah, yang dibutuhkan pada saat kita menghadap Allah itu membawa hati yang di surat apa itu, Ibu? Ini juga doa ya. Doa isinya di surat Asy-Syu'ara. Di surat Asy-Syu'ara ayat 80 sekian, kalau nggak salah mulai dari 82 sampai nanti berakhir di 89. Itu isinya doa semua. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-shalihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Dan nanti di bagian akhirnya
wala tukhzini yauma yub'atsun. Wala tukhzini, dan ya Allah janganlah kau hinakan aku yauma yub'atsun, di hari di mana manusia dibangkitkan. Jangan kau hinakan aku ya Allah di hari di mana manusia dibangkitkan. Berarti kapan, Bu? Di hari akhir, di hari kiamat. Jangan kau hinakan aku ya Allah di hari di mana manusia dibangkitkan. Hari apa itu? Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi di hari di mana harta, anak-anak dan pengikut itu tidak akan memberikan manfaat sedikit pun. Illa man atallaha, kecuali orang-orang yang menghadap Allah biqalbin salim, dengan membawa qalbun salim, dengan membawa hati yang bersih, dengan membawa hati yang bersih. Bibi yang rahmati Allah, ini pokok pangkalnya, hati yang bersih. Orang kalau hatinya bersih, ditanya sabar itu baik nggak? Baik, rasanya manis. Itu orang kalau hatinya betul-betul bersih, dia akan merasakan betapa sabar itu memang nikmat. Kalau ngerasani orang, ya itu dosa. Kalau dosa, jelas nggak enak. Itu orang kalau hatinya bersih. Dan besok, ibu-ibu yang rahmati Allah, yang akan memberikan manfaat, ya, pada saat kita menghadap Allah, ya qalbun salim. Bukan banyaknya harta, bukan banyaknya anak keturunan, bukan pula banyaknya pengikut. Walau dia bisa mendatangkan pengikut sampai ratusan ribu orang dalam pertemuan yang dia gagas, ya, kalau dia bukan orang yang memiliki qalbun salim, pengikut yang banyak itu justru menjadi beban pada saat dia ketemu dengan Allah. Qalbun salim, itu intinya. Nah, kita ingin membahas qalbun salim ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qalbun salim ini ada tingkatannya. Ada tingkatannya. Nah, kita nanti akan melihat tingkatan qalbun salim kita. Pertama, tingkatan pemula. Tingkatan pemula. Pemula itu memang dia sudah mulai berusaha, Bu. Berusaha, tapi belum lulus. Ibarat anak sekolah itu ya baru masuk. Ya, baru masuk. Nah, nanti tingkatan kedua, orang yang memang sudah menjalani kehidupan dalam suasana qalbun salim. Dan yang terakhir, itu orang yang sudah lulus, memang betul-betul hatinya qalbun salim. Jadi ibaratnya di qalbun, di hatinya itu sudah dikasih stempel gitu. Ini memang qalbunnya qalbun salim. Kalau kita meraba, ya kira-kira kita ada di level mana, Bu? Karena ada juga orang yang sama sekali belum memulai, Bu. Jadi belum masuk, ya. Jadi ibaratnya itu ya belum diterima, belum masuk ke kelas, belum masuk sekolah. Ibarat sekolahnya sekolah dasar, ya dia masih TK. Nah, kalau masih TK itu berarti tandanya memang hatinya betul-betul belum salim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang hatinya salim tapi masih memulai, itu ibaratnya ya kalau dinilai kebersihan hatinya itu C. Kalau yang sedang menjalani berarti kebersihan hatinya B. Nah, kalau yang sudah lulus berarti kebersihan hatinya A. Nah, yang kebersihan hatinya A ini pada saat dia mati, subhanallah, itu nikmat bukan main. Bagaimana kita bisa membedakan tiga tingkatan ini? Saya mungkin tidak menyampaikan teori, tapi kita langsung kepada aplikasinya, karena teori belum tentu bisa difahami, tapi kalau aplikasi, nah kita bisa memahami. Ya, termasuk nanti kita menilai diri kita, saya menilai diri saya. Contoh kasusnya begini, Bu. Ibu kan orang pengajian, jadi ya rajin, semangat ngaji.
Nah, ceritanya habis zuhur, ibu itu ada jadwal pengajian, Bu. Bismillah mau berangkat. Tapi di rumah punya jemuran. Sudah mulai agak kering, tapi belum kering betul. Kalau mau diambil tanggung, ini juga belum jelas hujan atau enggak. Nah, di rumah ada suami. Karena di rumah ada suami, ya pesan sama suami waktu mau berangkat sekalian pamit, Pak, ibu mau ngaji dulu. Oh iya, tapi di belakang ada jemuran, Pak, tolong nanti kalau gerimis diangkatnya, Pak. Ya. Mendengar pesan dari ibu, suami bilang, siap, Bu, ibu gak usah khawatir, Bapak pasti angkat. Ibu tenang gak, Bu? Tenang. Berangkat. Dan memang betul di tengah-tengah pengajian hujan turun. Ingat jemuran? Ingat. Tapi kan sudah pesan sama suami. Dan jawaban suami mantap gak, Bu? Mantap. Gak usah khawatir, Bu, Bapak angkat. Pas pulang, Bu, ke belakang lihat jemuran gak diangkat. Begitu ngelihat jemuran masih ada, ibu ada rencana apa? Kayaknya sudah ittifaq ijma' di kalangan ibu-ibu ini. Rencana ngomel. Betul? Tapi karena ibu pengaji, karena ibu rajin ngaji, kan ibu tahu ngomel itu nggak ada gunanya. Betul? Apakah dengan ngomel jemurannya jadi kering? Enggak. Nah, karena ibu tahu, walau ada keinginan untuk ngomel, memutuskan untuk enggak lah, nggak usahlah ngomel. Iya. Jadi ibu memutuskan untuk tidak ngomel. Pas masuk ke rumah ketemu suami, itu dorongan ngomel muncul lagi nggak, Bu? Dengan ngomel ini, bilangnya siap, nggak usah khawatir, siap apaan. Pengen ngomel tapi tahu ngomel itu kan nggak baik. Iya. Sia-sia. Kalaupun saya ngomel kan jadi suami merasa nggak enak. Apakah kita puas membuat orang lain nggak enak? Kan kalau pakai ilmu nggak usah. Iya. Tapi pengen ngomel tapi ditahan dan akhirnya nggak ngomel. Berarti hati ibu bersih nggak? Bersih nggak? Bersih. Itu tanda hati ibu bersih. Tapi nilai bersihnya C. Ya, itu nilai bersihnya C. Saya lulus nggak, Bu? Lulus. Cukup. Tapi ini berarti bersihnya hati baru pemula. Iya, nilainya C. Kalau ngomel, D. Kalau ngomelnya panjang jadi kemana-mana, ibu sendiri lah yang menilai. Iya, jadi kalau ditahan nggak ngomel itu nilainya D, C. Tapi kalau seandainya pas pulang ibu ngelihat jemuran masih ada basah, ibu terus lihat jemuran, nggak ada pikiran mau ngomel itu, nggak ada. Yang ada ya, namanya juga suami nggak biasa ngurus jemuran, ya udah diterima. Ya udah, tinggal kalau harus cuci ulang ya cuci ulang. Ya kalau tinggal biarin aja besok kena matahari ya udah. Jadi nggak ada pikiran ngomel. Kira-kira ada nggak, Ibu? Ada. Kalau ada, berarti tingkat kejernihan hatinya nilainya B. Iya, B. Jadi ketemu suami, ya udah biasa aja. Iya. Enggak juga nanya, enggak. Karena kalau nanya pasti suami akan apa? Akan merasa bersalah. Jadi ya enggak menyebut-nyebut, enggak ngungkit-ngungkit. Ya udah. Iya. Meskipun kalau suaminya peka, kok tumben gak ngomel. Iya.
Tapi kalau suaminya nggak peka kan, ya udah kayak nggak ada kejadian apa-apa, ya biasa aja. Nah ini berarti si istri tadi kualitas bersihnya hatinya itu B. Nah terus yang kualitasnya A, pada saat ibu pulang lihat jemuran masih dan basah, iya, si istri ini di kepalanya kemudian muncul, malam ini saya harus buatin masakan yang paling disukai oleh suami. Sebagai balasan dia tidak ngambil jemuran padahal dia sudah janji. Jadi pikirannya, kesempatan nih, saya mau masak yang paling disukai suami. Salah nggak kalau istri punya pikiran seperti ini? Salah nggak? Nggak salah. Tapi mulia nggak Bu? Jadi masak betul-betul yang disukai oleh suami, kemudian pas makan malam juga dihidangkan dengan sebaik-baiknya hidangan gitu. Suami karena kurang peka ya menikmati aja. Ibu juga nggak bilang, nggak nyinggung-nyinggung soal jemuran, enggak. Suami tahu nggak kalau seandainya ibu memasak makanan yang enak itu karena latar belakangnya jemuran, sebagai balasan karena suami nggak ngambil jemuran. Suami tahu nggak? Nggak tahu. Tapi Allah tahu nggak? Tahu. Allah akan langsung memberi nilai A. Berarti qalbun salim dengan nilai A itu gampang nggak Bu? Loh, angelnya di mana? Kan cuma masak yang disukai oleh suami dan ibu biasa masak. Angelnya di mana? Kan jawabannya angelnya di hati. Itu menunjukkan kualitas hati. Jadi ya sama dengan anak, dia hanya punya kemampuan mengerjakan ujian itu, ya. Kalau ujiannya gampang, yang setingkat C, tapi kalau dikasih ujian yang lebih berat, dia bilang apa? Angel. Itu kan sebenarnya kalau pada kasus tadi adalah kemampuan hati kita. Kemampuan hati kita. Nah, terus biar nilai qalbun salim kita A, kan memang harus A Bu. Harus A. Kalau pengen nanti ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah langsung menyambut kita, nggak ada pilihan kecuali nilai qalbun salim kita harus A. Harus A. Nah gimana caranya agar nilai qalbun salim kita A? Pertama, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita harus memahami bahwa di dalam apapun yang ada dalam kehidupan kita, di situ pasti ada cinta Allah. Di situ pasti ada cinta Allah. Di dalam sakit, sehat dulu. Di dalam sehat ada cinta Allah nggak di situ? Ada. Kalau sakit itu tanda cinta atau bukan? Tanda cinta. Tanda Allah mencintai kita. Belum mencintai gimana kok dikasih sakit? Allah tahu kita banyak dosa. Allah tahu kita banyak dosa. Ditunggu taubatnya kok nggak taubat. Karena nggak taubat ya udah, Allah membantu agar dosa itu jangan sampai melekat di badan kita. Nah caranya kasih sakit. Memang sakit itu nggak enak, tapi dalam nggak enaknya sakit, disitulah dosa bergugur. Jadi kalau mau dianalogikan seperti ibu punya anak masih kelas 1 SD, ya, dia main bola sama teman-temannya di lapangan berlumpur. Pulang kan badannya penuh lumpur.
Sama ibu disuruh apa? Mandi. Ibu nyuruh dia mandi itu karena apa? Cinta. Ibu cinta sama anak. Nah, badan kamu kok kotor begitu, mandi sana. Itu kan nyuruh karena dasar cinta. Anak ini sudah mandi, pas keluar di badannya masih banyak lumpur. Sama ibu disuruh apa? Ngulang. Iya, ngulang. Si anak nggak mau. Karena nggak mau, sama ibu dibiarin. Kalau si ibu tadi membiarkan, itu artinya cinta atau nggak cinta? Ya nggak cinta. Dipeganglah tangan si anak, diajak lagi ke kamar mandi, dimandikan. Pas digosok pakai tangan, memang ini kotoran tanah, nggak bisa bersih. Ini kayaknya nggak ada cara lain kecuali disikat. Maka disikatlah badan si anak. Ini si ibu nyikat badan anak ini karena benci atau karena cinta? Kan cinta. Karena hanya dengan disikat badan anak ini bersih. Si anak nahan nggak? Nahan. Ya, tapi si ibu ini kan tandanya cinta. Berarti kalau Allah ngasih sakit, ngasih musibah, itu sebenarnya tanda Allah mencintai. Berarti di dalam musibah itu ada cinta Allah nggak? Ada cinta. Ya, ada cinta Allah. Nah, ini pertama yang harus kita pegangi dulu. Memahami di dalam apapun ada cinta Allah. Nah, setelah memahami, yang keduanya adalah menemukan cinta Allah itu. Menemukan cinta Allah. Jadi contoh, ibu dihina orang. Ibu dihina orang. Dalam penghinaan orang ada cinta Allah nggak? Ada? Ada. Ada. Apa wujud dari cinta Allah di dalam penghinaan? Apa ibu? Allah ingin kita bisa melakukan amal kebaikan bernama memaafkan. Betul ibu? Allah ingin ngasih kita pahala. Pahala dari amal yang ringan tapi besar. Nah, salah satu amal ringan pahalanya besar adalah memaafkan. Memaafkan itu ringan nggak, Bu? Bu, untuk memaafkan butuh biaya besar nggak? Enggak. Butuh waktu yang banyak nggak? Enggak. Butuh badan berkeringat, bersimbah darah? Enggak. Kan berarti kalau begitu memaafkan adalah perbuatan yang ringan. Ibu cukup bilang kepada beliau, oh ya nggak apa-apa Bu, sudah saya maafkan. Cuma itu yang namanya memaafkan, betul? Tapi kalau bisa dilakukan itu pahalanya besar. Pahalanya amat sangat besar. Nah, Allah ingin kita nggak usah berlelah-lelah beramal, tapi pahalanya besar. Sebenarnya itu tanda Allah cinta nggak? Tanda Allah cinta? Ya. Memaafkan itu pahalanya bisa jadi melebihi pahala orang sedekah. Memaafkan itu bisa jadi pahalanya lebih besar dari orang yang umrah. Sementara umrah biayanya banyak, waktunya banyak, tenaganya banyak, resikonya banyak. Memaafkan, apa resiko memaafkan? Gak ada juga resiko. Nah, berarti di dalam penghinaan orang ada cinta Allah. Temukan cinta Allah itu. Kalau kita dihina, cinta Allahnya adalah memaafkan. Kalau dapat musibah, cinta Allahnya sabar. Sandal hilang, cinta Allahnya mengikhlaskan. Di semua pasti ada cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini yang kelak nanti memang akan menjadi ukuran dari kejernihan hati seseorang. Karena orang yang hatinya jernih itu pasti dia akan memahami apapun sebagai cinta Allah dan menemukan cinta Allah itu di dalam apapun. Itu orang yang betul-betul hatinya jernih. Jadi
Yang dia temukan di dalam apapun yang ada dalam kehidupannya adalah cinta Allah. Jadi kalau belum menemukan, apalagi belum merasakan cinta Allah, itu berarti memang tanda hatinya belum bersih. Hatinya belum bersih. Sebenarnya bukan belum bersih, belum mau bersih. Karena memahami, menemukan dan merasakan cinta Allah itu sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Lebih gampang menemukan dan merasakan cinta Allah daripada mencari uang. Lebih mudah menemukan cinta Allah di dalam apapun daripada mencari uang. Karena menemukan cinta Allah itu ada dalam segala hal. Ada dalam segala hal, dan ini yang nanti kelak akan menjadi ukuran jernihnya hati atau bersihnya hati seseorang. Ibu, kalau seandainya ibu punya suami yang amat sangat mencintai ibu, amat sangat mencintai ibu, nah yang ibu rasakan itu cintanya suami atau cintanya Allah? Cintanya Allah, betul. Tapi yang lebih dirasakan cintanya suami atau cintanya Allah? Nah itu manajemen kita. Padahal yang membuat suami mencintai ibu itu siapa? Lantas kenapa tidak merasakan cinta Allahnya? Kalau bukan karena cinta Allah kepada suami, suami tidak akan mungkin mencintai istri. Maka orang-orang yang hatinya bersih betul-betul selalu menemukan cinta Allah di dalam apapun, termasuk di dalam cinta suami, cinta anak, cinta orang tua. Itu tetap yang dia temukan adalah cinta Allahnya dulu. Cinta Allah. Nah, sekarang kalau di dalam cinta orang ke kita, di situ ada cinta Allah. Ibu, dalam kebencian orang kepada ibu menemukan cinta Allah enggak? Pertanyaannya, apa mungkin ada cinta Allah dalam kebencian orang? Mungkin kan? Ada orang membenci ibu, kira-kira dalam kebencian dia ada cinta Allah enggak? Jawabannya ada. Ada. Kalau dalam kebencian orang kepada kita enggak ada cinta Allah, Allah tidak akan mengirimkan kepada Rasulullah sosok-sosok seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang yang membenci Rasulullah. Kan Rasulullah itu manusia pertama yang dicintai oleh Allah. Tapi kenapa untuk manusia yang dicintainya Allah mengirimkan Abu Lahab, Abu Jahal yang nyata-nyata benci kepada Rasulullah? Itu sebenarnya menjadi tanda bukti bahwa di dalam kebencian Abu Jahal, Abu Lahab tetap ada cinta Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dirasakan betul oleh beliau. Dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana dengan kita, Ibu? Bu, kalau ibu ketemu dengan orang yang membenci ibu, apakah ibu merasakan cinta Allah atau enak ngelihat dia? Kalau enak itu berarti isyarat hati kita belum bersih. Maka sebenarnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, pembersih paling utama bagi hati adalah manajemen cinta. Kalau kita sudah menempatkan cinta pada tempatnya, itu bisa menjadi pembersih hati yang paling nyata. Ini cinta yang jujur, cinta yang tulus. Jadi kalau kita bisa cinta dengan cinta yang jujur, cinta yang tulus, insya Allah hati kita bersih. Tapi selama ini kan kita justru menyukai cinta yang gak jujur. Betul Ibu? Kita menyukai cinta yang tidak tulus. Mau dibuktikan? Bu, Ibu mencintai suami? Mencintai? Mencintai.
Ibu tulus nggak mencintai suami? Tulus. Boleh saya buktikan ketulusan cinta ibu? Saya bisa jamin cinta ibu kepada suami bukan cinta yang tulus. Kalau betul tulus, saya mau nanya ke ibu. Ibu kan mencintai suami, ya. Cinta ibu kepada suami, ya, itu naik turun nggak? Pasang surut nggak? Nah, itu berarti cintanya nggak tulus. Bu, cinta ibu itu ke suami itu akan naik kapan? Kalau apa? Ya, kalaunya kan ya kalau membelikan apa, betul? Menyayangi, memperhatikan. Terus kalau cinta ibu ke suami turun kapan? Suami menyebalkan, betul? Betul? Nah, kalau betul itu berarti sebenarnya ibu nggak mencintai suami, tapi ibu mencintai bayangan ibu yang ada pada suami. Mencintai bayangan ibu yang ada pada suami. Kalau ibu menemukan bayangan ibu ada pada suami, nah, ibu mencintai. Tapi kalau bayangan ibu yang tidak ada pada suami, cintanya turun. Dan bayangan itu kan kesenangan sendiri. Berarti kalau begitu sebenarnya ibu mencintai suami atau mencintai diri sendiri? Tapi kalau baru satu kasus katanya nggak boleh langsung menjudge. Berarti butuh 2 alat bukti. Ibu tulus mencintai suami. Makna tulus itu apa, ibu? Makna tulus. Kalau dalam soal memberi, ibu memberi sesuatu ke tetangga, tulus nggak, bu? Tulus. Pengertian tulus yang ibu maksudkan di situ apa? Tidak berharap dibalas. Itu yang ibu maksudkan tulus. Tidak berharap dibalas. Nah, baik ibu. Sekarang mana yang tulusnya lebih jelas ketika ibu memberi? Mana yang betul-betul lebih tegak tulusnya, lebih jelas tulusnya? Ibu memberi tidak berharap dibalas atau berharap tidak dibalas? Yang lebih jelas tulusnya, yang pertama atau kedua? Yang pertama kan tidak berharap dibalas, yang kedua berharap tidak dibalas. Mana yang jelas tulusnya? Berharap tidak dibalas. Berarti orang yang memberi akan dikatakan tulus kalau dia memberi dan berharap tidak diberi. Betul? Kalau betul ibu mencintai suami, ya, ibu tulus mencintai suami. Kalau betul-betul tulus, berarti mana tulusnya apa? Ibu mencintai suami dan berharap tidak dicintai. Itu cinta yang tulus. Mencintai suami dan berharap tidak dicintai. Ada yang protes? Kalau ada yang protes berarti cintanya tidak tulus. Lah ya kan, buat apa saya mencintai suami kalau suami tidak mencintai saya? Nah, itu namanya tulus enggak? Ya enggak. Buat apa saya ngasih makanan ke tetangga kalau tetangga enggak ngasih makanan ke saya? Itu tulus? Berarti real ini cinta ibu kepada suami ternyata cinta yang tidak tulus.
ibu, kalau cinta ibu kepada suami nggak tulus, salah nggak? Kalau kita bilang salah, berarti semua istri salah semua. Nah, inilah yang ingin kita coba tegakkan. Kalau kita bisa menegakkan cinta, kita tempatkan pada tempat yang semestinya, itu akan mempermudah kita untuk memiliki hati yang bersih. Kita tempatkan cinta pada tempat yang semestinya. Ibu, memang sesungguhnya kalau kita lihat kenyataan yang ada, memang nggak ada cinta dari orang ke orang, itu nggak ada. Bohong kalau seandainya ada cinta dari orang ke orang. Ya, saya mencintai orang tua saya, yakin dia tidak mencintai orang tuanya. Sebenarnya dia mencintai bayangan dirinya yang ada pada orang tua. Makanya dia akan cinta ke orang tua kalau orang tuanya baik. Kalau pas orang tuanya nggak baik, apa tetap ada cinta? Kan nggak ada. Berarti memang cinta itu nggak ada dari orang ke orang, itu nggak ada. Iya, nggak ada. Iya. Dan ini yang memang harus diluruskan. Karena ketika orang menempatkan cinta dari orang ke orang, maka banyak sekali penyalahgunaan atas nama cinta. Betapa banyak wanita yang menyerahkan kehormatan dirinya kepada laki-laki yang bukan suaminya atas nama itu. Cinta apa? Saya nggak bisa hidup tanpa dia. Kenapa? Saya sudah sangat. Terus dia merasa bisa berbuat apa saja, kata yang nggak boleh. Itu kan sebenarnya akibat salah memahami cinta. Dan ada nggak rumah tangga yang kemudian terungkap kalimat yang sebenarnya ini kalimat yang lebay, Bu? Bagaimana mungkin saya mempertahankan hidup rumah tangga ini kalau sudah tidak ada cinta? Jadi seolah-olah cinta menjadi alasan benarnya meruntuhkan bangunan rumah tangga. Bagaimana mungkin saya bisa hidup dengan orang yang tidak saya cintai? Bagaimana mungkin saya bisa bertahan hidup dengan orang yang tidak mencintai saya? Itu kan semuanya atas nama cinta. Tapi kalau kita lihat isinya, kebaikan atau keburukan? Keburukan. Isinya kan bukan sesuatu yang baik. Karena tadi salah meletakkan cinta. Nah, terus harusnya cinta itu ke siapa? Cinta itu hanya diberi kesempatan kita memberikannya kepada 3: Allah, Rasulullah, dan amal yang kita lakukan di jalan Allah, yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Apa yang Allah sebut di surat At-Taubah ayat 24. Itu sudah sangat jelas petunjuk dari Allah bagaimana mestinya kita meletakkan cinta. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha, dan seterusnya, habba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amrihi. Ini kalau kita baca ayat ini mengeri, Ibu, kalau seandainya ada orang yang memberikan cintanya tidak kepada Allah, tidak kepada Rasulullah, dan tidak kepada jihad. Nah, dari 3 ini, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, paling mudah kita menemukan cinta yang benar itu. Jadi kan kita harus mencintai Allah, Rasul, dan amal. Maka paling mudah kita menemukan cinta itu adalah cinta kepada amal. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, cinta yang sesungguhnya adalah cinta yang kita berikan kepada amal. Ini amal yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita mewujudkan cinta kepada Allah, Rasul, dan amal, nah, manifestasinya adalah kita mencintai amal, di mana amal ini memang amal yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Itu cinta yang sebenarnya.
Semisal berbuat baik kepada suami, itu amal yang disukai Allah nggak? Disukai. Disukai Allah. Mungkin nggak ibu, ada istri, ya, dia punya suami, tapi dia tidak mencintai suaminya, tidak mencintai suaminya. Tetapi kalau istri ini berbuat baik kepada suaminya, salah nggak? Salah nggak? Berarti sebenarnya yang harus dicintai suaminya atau amalnya? Dan kalau mau dihitung, ya, lebih menyenangkan berbuat baik kepada suami waktu, ya, ibu senang kepada suami atau waktu sebel sama suami? Kan bisa kelihatan di situ mulai nampak kejernihan hati. Suami menyenangkan berbuat baik, suami menyebalkan semakin berbuat baik. Kenapa? Karena yang saya cintai bukan suami saya. Yang saya cintai adalah amal kebaikan yang saya bisa berikan kepada suami. Sehingga cintanya naik turun nggak ibu? Ya enggak. Bahkan cintanya semakin naik justru pada saat suaminya menyebalkan. Itu karena kita menempatkan cinta pada tempat yang semestinya. Ibu, kalau berbuat baik kepada orang yang membenci, boleh nggak? Kita berbuat baik kepada orang yang mencintai kita, boleh? Salah nggak kalau kita berbuat baik kepada orang yang membenci? Nggak salah. Nah, kalau nggak salah, mana yang pahalanya lebih besar? Berbuat baik kepada orang yang membenci. Berarti kalau yang kita cintai adalah amal, justru saya lebih bersemangat untuk berbuat baik kepada orang yang membenci saya, melebihi semangat saya berbuat baik kepada orang yang mencintai saya. Logis nggak bu? Senang berbuat baik kepada orang yang membenci, logis? Baik, kita coba temukan logisnya, logika logisnya, bahwa berbuat baik kepada orang yang membenci kita itu sesuatu yang sangat menyenangkan. Sewajarnya memang saya berbuat baik kepada orang yang membenci, sewajarnya. Kenapa? Karena berangkat dari kaidah orang yang hatinya jernih adalah orang yang selalu menemukan cinta Allah di dalam apapun. Kalau ibu selalu menemukan cinta Allah di dalam apapun, berarti ibu akan menjadi orang yang kaya atau miskin akan cinta Allah? Kaya. Nah, kalau ibu menjadi orang yang kaya akan cinta Allah, ya lazimnya orang kaya, kaya akan uang, kan pengen berbagi. Kalau dia orang baik, ya, ibu punya uang pas buka tabungan, bu, nggak nyangka tabungan ibu 500 miliar. Dan karena ibu orang baik, pikirannya apa? Saya pengen bantu orang. Kira-kira yang akan dibantu siapa ibu? Kan orang yang paling tidak punya uang. Betul? Kalau ada tetangga, cari tetangga yang paling tidak punya uang. Kan logisnya begitu. Kalau teman, siapa ini teman yang paling tidak punya uang? Dialah orang yang pertama kali kita kasih uang. Logis ibu? Kalau logis, ibu orang yang kaya akan cinta Allah, karena selalu menemukan cinta Allah di dalam apapun. Begitu ibu merasa sudah kaya akan cinta Allah, kan ibu pengen berbagi cinta. Siapa yang pertama kali ibu berikan cinta? Orang yang paling miskin cinta. Dan siapa orang yang paling miskin cinta dalam kehidupan ibu? Tidak ada yang lain kecuali orang yang membenci ibu. Betul? Orang yang membenci ibu itu nggak cuma miskin cinta, tapi minus cinta. Udah nggak punya uang, punya hutang. Itu gambaran orang yang membenci. Udah nggak punya uang, dia punya hutang yang banyak. Berarti kalau betul ibu kaya akan cinta, siapa yang pertama kali ibu cintai? Orang yang membenci.
Berarti kalau kita mencintai orang yang membenci kita itu logis nggak, Bu? Logis? Kalau logis, Ibu sanggup nggak kita mencintai orang yang membenci? Kalau nggak sanggup, berarti kita dengan dia sama-sama miskin cinta. Sesama orang miskin apa yang bisa diberi? Ya. Dan itu masalahnya adalah karena hatinya belum jernih. Orang kalau hatinya jernih, udah ngelihat apapun cinta Allah, cinta Allah, cinta Allah. Ibu, dia membenci banget loh Ibu. Yang dirasakan cinta Allah. Cinta Allah. Kalau angel, maka ingat Bu, bisa jadi malaikat maut datang nanti malam. Kalau tiba-tiba nanti malam beliau datang, mau apa? Dalam keadaan kita masih miskin cinta. Karena itu mulai saat ini kita rubah persepsi kita. Pokoknya di dalam apapun sesungguhnya ada cinta Allah. Pahami bahwa dalam penghinaan orang ke saya itu ada cinta Allah. Temukan cinta Allahnya. Cinta Allahnya adalah memaafkan. Nah setelah menemukan cinta Allah, kalau sudah menemukan tinggal diapakan? Tinggal dirasakan. Betul? Buat apa saya menemukan cinta kalau saya tidak merasakan cinta itu? Iya, nikmati cinta itu. Dan cara menikmati cinta Allah, lakukan apa yang disukai oleh Allah dalam kejadian itu. Kalau kita dihina oleh orang yang Allah cintai, memaafkan. Maka cara merasakan cinta Allah dalam penghinaan orang adalah maafkan dia. Itu cara kita merasakan nikmatnya cinta Allah. Maafkan orang yang menghina kita. Berarti memaafkan orang yang menghina kita itu nikmat gak, Bu? Nikmat. Nikmat. Kalau belum, berarti masih ada sesuatu di dalam hati. Kok yang berbuat salah yang sudah saya maafkan ngulang lagi kesalahannya, kita tinggal apakan? Ya maafkan lagi. Wong nikmat kok. Kalau yang namanya nikmat, sampai kapanpun nikmat. Jadi nggak ada istilah kali ini saya maafkan. Tapi awas kalau itu pernyataan orang yang miskin cinta. Jadi orang kalau pernyataan orang yang miskin cinta, ya udah, yang dia rasakan ya bukan cinta. Dia tidak menemukan cinta Allah di dalam apapun. Jadi kata kuncinya, agar kita bisa memiliki qalbun salim, udah, apapun yang ada dalam hidup ini, fahami sebagai cinta Allah, temukan cinta Allah itu dan segera rasakan cinta Allah itu. Dan cara merasakan cinta Allah adalah cukup dengan kita melakukan apa yang Allah sukai di dalam kejadian. Apapun kejadiannya, apa yang Allah sukai, fokus kita itu yang kita lakukan. Karena memang cinta itu kepada amal, bukan kepada orang. Jadi kalau ibu gak mencintai suami, gak apa-apa. Yang penting tetap berbuat baik kepada suami. Karena kecintaan kita kepada amal, itu yang cintanya akan terus tidak pernah mengenal pupus. Hadan ya Allah wa iyyakum. Dan ibu, saya kembalikan ke ibu Pamawajana.